Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Pojok Hukum. Dulur, sebenarnya topik hari ini adalah mengenai pertanahan atau juga perbankan. Tapi ternyata saya pernah merekam pembahasan mengenai vaksin dulu. Tapi karena ada sesuatu hal, akhirnya rekaman saya yang vaksin sempat tertunda, sempat tidak bisa ditayangkan karena editingnya ada kerusakan dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam episode kali ini saya akan memberikan informasi yang mungkin perlu dulur-dulur ketahui tentang vaksinasi COVID-19. Ini agak melenceng sedikit dengan permasalahan hukum dulu. Tapi informasi ini mungkin menambah wawasan pengetahuan dan menambah masukan bagi dulur-dulur semua, agar dulur-dulur tidak mendapatkan informasi yang simpang siur atau informasi yang menurut saya hoax, informasi yang tidak akurat. Begini dulur, tentang vaksinasi. Jadi vaksinasi COVID-19 ini kan baru-baru ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah, terutama mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, di puskesmas maupun rumah sakit, terutama ASN, terutama aparatur sipil negara, terutama masyarakat umum yang manula di bawah lanjut usia 50 ke atas, itu prioritas untuk vaksinasi awal seperti itu. Karena apa? Rentan sekali penularannya, resikonya bagi usia-usia yang lanjut usia, usia-usia yang 50 tahun ke atas atau lanjut usia. Dalam episode kali ini saya memberikan informasi mengenai jenis apa vaksinasi yang sudah beredar di masyarakat, terutama harga juga, terus jenis-jenisnya, terbuat dari apa, berasal dari mana, dan lain sebagainya. Yang pertama dulur, seperti dulur ketahui atau pernah dengar, namanya Sinovac atau Sinovac. Sinovac ini berasal dari negeri Tiongkok. Asal mula COVID itu mulai diketemukan. Sinovac ini kan berasal dari negeri Cina. Sedangkan import pemerintah dari negeri Tiongkok ini, Cina ini, Sinovac ini
diterima dan bekerja sama dengan salah satu perusahaan BUMN terbesar, namanya Bio Farma. Jadi Sinovac ini adalah berasal dari negeri Tiongkok, diambil dari namanya vaksin COVID-19 yang mana dikembangkan oleh perusahaan Sinovac. Untuk harganya juga relatif murah dulu, sekitar 200.000 rupiah per dosis. Jadi untuk setiap orang mendapatkan 1 kali suntikan dosis Sinovac untuk suntikan yang pertama Sinovac. Ada juga lagi dari Amerika, namanya Novavax. Tulisannya Novavax. Novavax ini berasal dari Amerika Serikat, juga import dari Amerika Serikat. Indonesia memesan vaksin Sinovac ini kurang lebih hampir sama, sekitar 50 juta dosis sampai 60 juta dosis. Dan ini bertambah lagi mengikuti waktu yang diperlukan atau yang dibutuhkan, mengikuti kebutuhan daripada masyarakat Indonesia. Jadi ada namanya Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma yang berasal dari negeri Tiongkok, dibanderol dengan harga sekitar 200.000 per dosisnya dan sudah diimpor ke Indonesia. Kemungkinan yang beredar di masyarakat, di puskesmas, di mana-mana rumah sakit itu adalah jenis Sinovac ini, dan sepertinya cocok dulu. Terus ada lagi Novavax. Novavax ini berasal dari Amerika Serikat, di mana perusahaan Amerika Serikat ini menemukan vaksin jenis ini berasal dari, atau formulanya berasal dari virus yang sudah dikombinasikan yang menguntungkan bagi tubuh. Terus ada lagi dulur, yang ketiga dari AstraZeneca. Ini dari perusahaan Amerika juga, itu miliknya AstraZeneca, di mana AstraZeneca Oxford ini sama sebetulnya, cuman untuk teknologinya dari virus yang sudah dibekukan, yang sudah dikombinasikan dengan teknologi yang mutakhir, terus bisa untuk menghalau atau memproteksi diri dari COVID-19, dari virus COVID-19. Sedangkan AstraZeneca Oxford ini, Indonesia telah mengimpor sekitar 20 juta dosis. 20 juta dosis itu untuk upgrade catatan online berita yang hari ini. Nah, sedangkan itu mungkin akan bertambah lagi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan daripada untuk imunisasi masyarakat Indonesia. Sedangkan AstraZeneca ini yang sudah saya sampaikan tadi, virusnya dikombinasikan, ini sebenarnya virus berasal dari flu, virus pilek. Ya, virus flu. Karena apa? Karena penelitiannya dulu ada yang namanya, sebelum ada COVID itu ada semacam SARS burung atau flu burung. Nah, jadi dikombinasikan, gimana teknologinya, yang jelas untuk menghalau daripada
virus COVID-19. Yang keempat adalah Pfizer Biotech. Pfizer Biotech ini juga dikembangkan oleh Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia WHO, di mana Badan Kesehatan Dunia ini, WHO, bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi yang berasal dari Amerika Serikat, memberikan referensi agar didistribusikan kepada seluruh masyarakat dunia. Harganya yang tadi adalah Novavax itu sekitar kurang lebih sama 220.000 per dosisnya. Terus kalau AstraZeneca Oxford tadi sekitar ya kurang lebih antara lebih murah 60.000 rupiah per dosisnya. Kalau untuk Pfizer BioNTech ini kurang lebih agak mahal sedikit, yaitu sekitar 280.000 per dosisnya. Jadi untuk untuk Sinovac tadi sekitar 200 ribuan, terus kurang lebih semuanya hampir sama, antara 200 sampai di bawah 100.000, atau sekitar 60.000 yang paling murah tadi AstraZeneca dari Oxford tadi 60.000 per dosisnya. Jadi yang ada di masyarakat ini ada beberapa jenis memang untuk vaksinasi jenisnya, sekitar kurang lebih adalah 5 vaksin, atau yang terakhir ada atau 4 vaksin, atau 4 vaksinasi, 4 jenis vaksinasi: Sinovac, Novavax, AstraZeneca Oxford, sama Biotech. 4 Biotech. Terus yang terakhir dulur, ini adalah COVAX 5. COVAX ini dibentuk juga sama, juga produksi dari beberapa negara dalam persatuan atau lembaga kesehatan dunia, WHO, bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi, perusahaan laboratorium teknologi, termasuk Gavi Alliance dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau CEPI disingkat, itu juga mengeluarkan vaksin yang kelima ini, COVAX namanya. Ya, COVAX ini juga merupakan sama dengan pendatang baru dulu. Karena apa? Di samping dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca maupun Biotech, ini COVAX ini tidak kalah bagusnya dengan vaksin-vaksin sebelumnya. Jadi dalam pojok hukum kali ini kita memberikan informasi, memberikan pengetahuan jenis-jenis apa yang kira-kira diberikan masyarakat luas tentang vaksinasi. Jadi dulur bisa tahu sekarang jenisnya macam-macam, ada sekitar kurang lebih ada 5, dan itu berkembang lagi. Mungkin juga pemerintah Indonesia akan berkembang mengimpor dari negara-negara lain. Tidak menutup kemungkinan produksi Indonesia sendiri yang bekerja sama dengan luar negeri, semacam Bio Farma mungkin mengeluarkan produk sendiri yang kapan hari sempat viral bahwa produk
Bio Farmasi itu mengeluarkan produk vaksinasi yang masih simpang siur, masih belum ada standarisasi cocok enggak untuk masyarakat Indonesia yang kebanyakan muslim. Tapi saya kira semuanya sudah jelas dan sudah banyak didistribusikan kepada lapisan masyarakat. Ya mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini masyarakat semakin sehat, semakin terproteksi dirinya apabila ada virus COVID-19. Ya tujuannya seperti itu. Dan pemerintah lebih memprioritaskan kepada yang rentan terhadap penularan penyakit, yaitu usia yang manula dulu diprioritaskan, sama yang memang benar-benar front line ya, seperti pengajar, seperti aparatur sipil negara, terus tenaga medis, terus yang jelas TNI Polri, yang jelas semuanya lah nanti akan kebagian semua. Tapi untuk tahapnya nanti dulur bisa tanyakan kepada puskesmas terdekat ya, lebih jelasnya programnya bagaimana, lebih jelasnya nanti dulur bisa tanyakan kepada puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang jelas dalam pojok hukum kali ini kita mau menyampaikan jenis-jenis yang perlu dulur ketahui tentang vaksinasi. Ini sementara ada sekitar 5 jenis vaksinasi yang sudah mengalami atau melalui beberapa tahapan penelitian dan tahapan screening, persyaratan-persyaratan, mulai dari MUI, mulai dari halal sama tidak halalnya, mulai dari penelitian yang kira-kira nantinya membawa dampak resiko bagaimana, terus kandungannya apa, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, dan data ini, informasi ini yang saya ambil dari berita-berita lewat surat kabar maupun lewat media online. Yang jelas bukan pendapat saya dan bukan karangan saya, tapi memang informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak termakan hoax, tidak termakan informasi yang menyesatkan, simpang siur, dan lain sebagainya. Intinya jelas nama vaksinnya apa, terus harganya berapa, terus berasal dari mana, terus isinya daripada vaksinasi itu apa. Saya kira di pojok hukum seperti itu. Mudah-mudahan membawa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pojok hukum.